Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vinash YouTube channel. Kali ini aku akan menyampaikan materi SKB Kesehatan Umum CPNS yang kelima tentang Undang-Undang Kesehatan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, and like supaya aku tambah semangat untuk membuat video baru selanjutnya. Jadi Undang-Undang Kesehatan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, 36 Tahun 2009 ya. Di sini saya akan menyampaikan hanya poin-poin penting saja, jadi tidak semuanya karena untuk meringkas hafalan teman-teman semuanya ya. Untuk tahun 2019 kemarin SKB-nya itu ada sebagian besar yang keluar bunyi pasal. Jadi teman-teman harapannya bisa hafal ini ya. Nah, untuk mempermudah hafalan, jadi misalnya nih bab 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 ayat 1. Teman-teman hafalin aja depannya, kesehatan adalah. Jadi belakangnya jangan dihafalkan semuanya karena biasanya pasal-pasal itu bunyinya akan berbeda. Jadi maksudnya antara pilihan A, B, C, D itu beda-beda gitu. Jadi teman-teman hafalin depannya aja. Pasal 1 ayat 1 kesehatan adalah, pasal 1 ayat 7 fasilitas pelayanan adalah, kemudian pasal 1 ayat 11 upaya kesehatan adalah, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian untuk bab yang kedua itu tentang asas dan tujuan. Nah, ini pasal 2-nya itu asas pembangunan kesehatan, yang pasal 3 adalah tujuan pembangunan kesehatan. Kemudian untuk bab 3 itu adalah hak dan kewajiban secara umum ya, bukan hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Jadi untuk pasal 4, setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 5 ayat 1, kesamaan hak. Kemudian pasal 6, hak mendapat lingkungan yang sehat. Kemudian pasal 7, hak mendapat informasi dan edukasi kesehatan. Pasal 8, hak memperoleh informasi data kesehatan. Kemudian pasal 11, kewajiban berperilaku hidup sehat. Pasal 13 ayat 1, kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan. Selanjutnya untuk bab 4 itu tentang tanggung jawab pemerintah. Pasal 16, tanggung jawab atas ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil dan merata. Kemudian pasal 20 ayat 1, tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional. Kemudian untuk bab 5 tentang sumber daya di bidang kesehatan. Bagian 1 itu tentang tenaga kesehatan. Pasal 22 ayat 1, tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. 22 ayat 1. Kemudian pasal 23 ayat 1, tenaga kesehatan berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pasal 26 ayat 1, pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk perataan pelayanan kesehatan. Pasal 27 dan 28 adalah tentang hak dan kewajiban tenaga kesehatan, sedangkan pasal 29 adalah tentang kelalaian tenaga kesehatan diselesaikan dulu melalui mediasi. Kemudian selanjutnya untuk bab 5 yang bagian kedua yaitu tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 30 ayat 1, jenis pelayanan kesehatan meliputi perorangan dan masyarakat. Pasal 31, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 32 ayat 1 tentang dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah kecacatan terlebih dahulu. Pasal 32 ayat 1 nih, garis bawahin ya. Kemudian untuk bagian ketiga tentang perbekalan kesehatan. Pasal 36 ayat 1, pemerintah menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan terutama obat esensial. Kemudian pasal 37 tentang pengelolaan perbekalan kesehatan. Kemudian yang bagian 4 tentang teknologi dan produk teknologi. Nah, bab 6 ini tentang upaya kesehatan. Bagian satunya ini meliputi umum. Pasal 46, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dilakukan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Selanjutnya bagian kedua tentang pelayanan kesehatan. Pasal 52, pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian pasal 56 ayat 1, setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan. Nah, ini di garis bawah ya, 56 ayat 1. Kemudian pasal 57 ayat 1, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. 56, 57 ayat 1 ini dihafalkan juga. Kemudian pasal 58 ayat 1, setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan seterusnya. Bagian ketiga tentang pelayanan kesehatan tradisional ini ada di 59 sampai 61. Kemudian untuk bagian keempat tentang peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, bagian kelima tentang penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan,
Ini ada pasal 64 dan 66 tentang transplantasi, pasal 69 tentang bedah plastik. Jadi teman-teman yang bagian-bagian pasal ini mungkin seperti misalnya dokter spesialis bedah plastik. Nah, baca nih pasal yang 69 atau dokter spesialis bedah. Baca nih pasal yang 64 sampai 66. Untuk teman-teman yang berprofesi selain itu gak usah dibaca. Nah, itu tujuan saya untuk membuat materi ini seperti itu ya. Nah, untuk kelanjutannya bab 6 bagian 6 tentang kesehatan reproduksi. Pasal 75 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian pasal 75 ayat 2, dilarang aborsi kecuali ada indikasi darurat medis dan trauma psikologis. Pasal 76, aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu. Ingat ya teman-teman, 75 ayat 1, ayat 2, kemudian 76 ini dihafalkan. Kemudian pasal 78, ini tentang keluarga berencana. Mungkin bagi teman-teman bidan dan perawat bisa baca. Kemudian pasal 79 ini tentang kesehatan sekolah. Pasal 80 dan 81 tentang kesehatan olahraga, pasal 82 sampai 85 tentang pelayanan kesehatan pada bencana, pasal 93 sampai 94 tentang kesehatan gigi dan mulut. Ini bagi teman-teman dokter gigi atau perawat gigi bisa baca. Yang khusus pasal 93 dan 94. Kemudian pasal 95 hingga 96 tentang penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran, pasal 97 tentang kesehatan matra, yaitu kesehatan lingkungan darat, laut, dan udara. Kemudian pasal 98 sampai dengan 108 tentang sediaan farmasi dan alat kesehatan nih buat teman-teman AA atau apoteker bisa baca. Kemudian pasal 109 sampai 112 tentang pengamanan makanan dan minuman. Selanjutnya pasal 113 sampai 116 tentang pengamanan zat adiktif, pasal 117 sampai 125 tentang bedah mayat, pasal 126 sampai 135 kesehatan ibu, bayi dan anak, 136 sampai 137 kesehatan remaja, pasal 138 sampai 140 kesehatan lanjut usia dan penyandang cacat, pasal 141 143 ini tentang gizi, teman-teman gizi bisa baca. Pasal 144 sampai 151 adalah kesehatan jiwa, pasal 152 sampai 157 penyakit menular, 158 sampai 161 penyakit tidak menular, 162 sampai 163 kesehatan lingkungan, 164 hingga 166 kesehatan kerja, 167 pengelolaan kesehatan, 168 hingga 169 informasi kesehatan, 170 sampai 173 pembiayaan kesehatan, 174 peran serta masyarakat, 175 177 badan pertimbangan kesehatan. Dan selanjutnya itu adalah tentang pidana, seperti kalau nggak salah tentang pidana. Jadi untuk teman-teman kesehatan mungkin itu jarang keluar ya, bahkan hampir tidak keluar sama sekali. Demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa lolos pada ujian kali ini. Semangat belajar, jangan lupa share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.